ya Bu Nini ya, mengenai Benar. tentang webinar pada hari ini. Jadi kita harus ngapain aja selama webinar ini? Yang pertama apa itu Pak Andi? Kita harus on kamera Bu Nini. Nah, jadi wajah-wajahnya yang ganteng, yang cantik harus ya, kelihatan. yang gemoy gitu ya Bu Nini ya. Harus Ya. tampak dengan jelas sekali. Recording in Benar progress. sekali. Jadi pertama harus on kamera karena seluruh acara hari ini akan kita record semuanya. Benar sekali. Sebagai bukti dokumentasi, webinar pertama ini telah dilaksanakan ya Bu Nini ya. Benar. Yang kedua adalah karena on kamera, maka pakaiannya wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Oh gitu. Berarti kalau singlet, kaos gitu nggak boleh ya Bu Nini ya? Jangan. Kita harus menampilkan diri kita ini sebagai Mahasiswa ya, Iya. mahasiswa. Yang Berarti- siap untuk dunia kerja, yang siap Iya. untuk semuanya lah pokoknya ya. Kemudian yang ketiga apa Pak Andi? Kita harus menggunakan virtual background Bu Nini. Benar. Jadi kita di sini sudah menyiapkan virtual background, maka diusahakan pakai virtual backgroundnya. Di sini kita lihat sudah banyak ya yang pakai virtual Iya, background ya. benar sekali. Semua putih-putih, cantik, ganteng-ganteng, sudah rapi gitu ya. Walaupun yang masih ada yang pakai kaos, mungkin boleh ambil alma maternya, langsung ditutupin, ditambahin gitu ya, biar tidak nampak terlalu di rumah gitu ya Bu Nini ya. Apa selanjutnya lagi Bu Nini? Selanjutnya adalah ketentuan nama. Nah, nama ini Kenapa nama Bu Nini? nama ini penting agar nanti waktu kita mau menunjuk mahasiswa misalnya itu Tanya jawab gampang. ya mungkin kali ya. Iya. Atau mungkin ada yang mau cari jodoh gitu. Oh gitu ya, biar gampang Bu Nini ya. Kelihatan ya. Harus menggunakan nama asli ya Bu Nini ya, bukan Benar. kayak ya, Nini sayang kamu selalu, bukan ya? Jadi namanya adalah yang di depan itu harus fakultasnya apa. Jadi kalau fakultas bisnis FB ya. Kalau fakultas ilmu komputer jadi Filkom. Filkom gitu ya, baru underscore, lalu menggunakan nama mahasiswa. Benar. Misalnya seperti FB underscore Andi, misalnya seperti itu ya. Lalu kalau misalnya Filkom, Filkom underscore namanya Edi, kayak seperti itu. Jadi harus lengkap Benar nama-namanya. Mungkin sudah boleh mulai diganti satu persatu. Iya. Kemudian, jangan nama panggung kali ya Bu Nini ya. oh iya harus Jangan nama nama panggung, nama gitu ya. asli. Selanjutnya Bu Nini, Selanjutnya adalah harus melakukan screenshot untuk keperluan absensi. Jadi nanti di akhir acara dari panitia akan men-share link absensi. Link absensinya itu akan di-share melalui chat Zoom. Jadi selama acara berlangsung, teman-teman semuanya diharapkan bisa melakukan screenshot dengan mukanya ya. Iya, sebagai tanda bukti bahwasanya telah mengikuti webinar pada hari ini. Nah. Jadi para peserta wajib pastikan mukanya tampak jelas dengan keadaan ganteng, dengan baju yang bebas, rapi, sopan ya Bu Nini ya, lebih pastinya. Kemudian ini penting absensi ya, harus diisi, wajib Iya, diisi. wajib. Karena setelah webinar ini Anda semua akan mendapatkan sertifikat PKL. Gunain sertifikat Bu Nini? Penting. Sertifikat ini akan dipakai sebagai salah satu syarat untuk sidang skripsi. Jadi nanti ketika sudah semester mau mendekati semester akhir, jangan panik, baru cari kenapa saya tidak punya sertifikat PKL. Berarti penting juga ya Bu Nini? Iya, penting Saya kira sekali. cuma dia yang paling penting dalam hidup ini. Bu Nini. Aduh Pak Andi. Aduh, curhat sebelah saya. Oke, kemudian untuk bertanya. Iya, kalau nanti sesi tanya mungkin kita akan buka di akhir dari pemaparan pembicara semuanya. Jadi nanti ketika ingin bertanya kepada salah satu pembicara, langsung cukup menggunakan raise hand yang tombol di Zoom ya adik-adik. Tidak harus yang seperti ini ya Bu Nini. Bukan gini-gini ya. Kita tidak akan melihat adik-adik itu ya. Iya, tapi klik tombol raise Raise hand. hand, maka kita akan meresponnya segera. Benar sekali. Oke? Oke, sepertinya itu saja untuk peraturannya selama webinar ini. Mungkin kita akan membuka webinar ini dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dan untuk para peserta semuanya, mari kita keadaan siap dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Selamat malam kami ucapkan untuk yang terhormat Rektor Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, yaitu Profesor Dr. Amris Rusli Tanjung, SEMMAK. Kemudian di sini juga sudah hadir Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Teddy Chandra, SEMM, beserta jajarannya, dan juga Bapak Ibu dosen, dan di sini Bapak narasumber. Bapak narasumber kita ada di sini sudah hadir, Bapak R. Bagus Oka, Bapak Hafiz, kemudian tentunya mahasiswi Pelita Indonesia semuanya. Benar sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul walaupun secara online ya. Benar. Pak Andi. Kita bisa melaksanakan webinar PKLBP dengan judul Digital Transformation for Entrepreneur. Nah, di sini kita lihat sudah berapa orang ya, Pak Andi? Sepertinya sudah 7 jutaan ya bunyinya. Wow. Udah ramai sekali sepertinya ini. Luar biasa. Oke, mungkin beberapa belum hadir, mungkin teman-teman atau adik-adik semuanya bisa konfirmasi ketemunya bisa segera bergabung dengan kita di webinar kali ini. Benar, karena webinar ini sudah dimulai, jadi untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan diajak bergabung. Benar sekali. Kemudian, kalau kita belum kenalan kayaknya nggak afdol gitu ya. Oh iya, kita belum kenalan Bu Nini. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau kenal kita sayang-sayang. Waduh, ini Pak Andi emang bahaya nih. Oh, iya. Baik, mungkin kita boleh kenalan pakai pantun boleh ya? Boleh. Tapi saya dulu ya. Oke. Ladies first. Ladies first ya, oke. Burung perkutut, burung dara. Suaranya indah, menarik hati. Nama saya Stephanie Chandra yang akan memandu acara pada malam ini. Wow, tepuk tangan dulu dong secara online. Oke. Kalau Ibu Nini pakai pantun, maka saya juga harus pakai pantun. Oke. Pantang kalah. Oke, siap. Silakan. Oke, pergi ke pasar beli buah kuini. Buahnya enak, manis sekali. Perkenalkan, nama saya Andi, moderator kece pada hari ini. Cakep. Oke, saya mengaku kalah Pak Andi. Gak apa-apa ya, membanggakan diri sendiri gitu, gak masalah. Oh iya, gak masalah. Baik, kami akan menjadi moderator pada malam hari ini dan akan memandu acara hari ini hingga selesai. Benar sekali. Ngomong-ngomong, kita di sini mau ngapain Pak Andi? Kita mau demo Bu Nini. Kita mau demo turunkan harga minyak yang sudah mahal melambung melejit tinggi. Bukan ya, jadi kita bukan mau demo, kalau demo di sebelah ya. Oh, yang sebelah ya. Iya, nggak boleh di sini. Demo tuh ya, kita nggak suka demo-demo soalnya. Jadi hari ini kita akan sharing ilmu pengetahuan. Kita akan mengarahkan cara berpikir dari teman-teman kita yang sudah hadir di webinar ini, agar mereka semua itu siap dalam melaksanakan PKL dan juga BP ya, bisa lebih cerah untuk mendapatkan ide-ide dalam menjalankan bisnisnya nanti. Ya, biar bisa menjadi milenial yang kreatif, cerdas, dan mampu bersaing ya Bu Nini ya. Benar sekali. Wow, tinggi sekali omongan kita hari ini. Kemudian sebagai informasi untuk masa PKL dan BP ini sudah dimulai per tanggal 1 Maret ya. Hari ini. Dan selesainya itu tanggal berapa Pak Andi? 31 Mei 2022. Benar, jadi untuk laporan PKL, laporan BP itu semuanya sudah boleh dicicil dulu. Iya, sudah mulai dibuat begini ya, jangan mendesak di akhir-akhir ujung bulan atau ujung akhir gitu kan baru dibuat gitu ya. Iya. Nanti pembimbingnya akan kerepotan. Benar sekali. Oke, untuk tidak memperlama waktu lagi, mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Rektor Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Bapak Profesor Dr. Amris Rusli Tanjung, SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, malam Bapak. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, silakan Bapak. Gimana suaranya kedengaran? Sangat jelas. Sangat jelas sekali. Jelas ya. Cuman suara Pak Andi dengan Stephanie agak kurang ini. Itu saya ya. Kurang jelas ya. Kurang kuat barangkali. Oh, kurang kuat Pak. Nanti kita kuatkan. Kuat ya. Tapi suara saya bisa ya. Sangat bisa Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai pada hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan
sehingga kita dapat berkumpul melalui webinar ini dalam rangka pelepasan mahasiswa PKL BP untuk tahun 2022. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak pemateri nanti ya, yaitu Bapak Erbagus Oka dan Bapak Hafid Haikal yang akan memberikan materi sehubungan dengan PKL BP ini, supaya nanti mahasiswa-mahasiswa IBT PI dapat pengetahuan dari itu, bagaimana seharusnya dalam melaksanakan proses PKL BP mulai dari 1 Maret sampai 31 Mei, berarti 3 bulan ya. Khusus kepada mahasiswa-mahasiswa IBT, tentu dengan dilaksanakannya PKL BP ini, pertama mahasiswa-mahasiswa kami di IBT PI, baik itu di Fakultas Bisnis maupun Fakultas Teknologi, saudara-saudara atau mahasiswa sekalian, pertama akan mendapat pengetahuan bagaimana sebetulnya dunia industri, dunia bisnis, sehingga dengan selesainya nanti proses dari PKL BP ini, saudara semua dapat pengetahuan tentang bagaimana suasana dari industri dan bisnis di mana saudara nanti akan melaksanakan PKL BP ini. Kemudian yang sangat penting diketahui adalah bahwa di dalam dunia bisnis, dalam perusahaan di mana saudara atau mahasiswa kami nanti melaksanakan PKL dan BP itu, saudara di situ nanti akan diperlakukan sama dengan karyawan daripada perusahaan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi dikenali budaya atau cara kerja daripada perusahaan di mana nanti akan melaksanakan PKL dan BP, itu harus dipahami. Dipahami itu terlebih dahulu, sehingga nanti jangan merugikan diri pribadi, keluarga, dan IBT PI ya, yang harus dijaga nanti. Yang kedua, nanti tentu akan dibimbing oleh pembimbing ya. Ada dosen-dosen IBT PI yang mengawasi dan membimbing nanti selama proses PKL ini berjalan. Dan tentu ada hubungannya dengan penilaian, hubungannya dengan penilaian ya, yang dipersiapkan, ya, mana pembimbing lapangan nanti akan melihat itu semuanya. Biasanya di dalam perusahaan nanti mana program itu untuk masing-masing. Tentu ada perusahaannya gitu ya. Tadi sudah saya katakan bahwa
itu akan diperlakukan biasanya seperti karyawan, lakukan sebagai karyawan. Tidak tertutup kemungkinan atau mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan dapat apa dari perusahaan-perusahaan misalnya. Jangan dipandang dapat apanya, yang jelas nanti yang ikut semua ini dalam PKLBP ini akan mendapat pengetahuan yang sangat berharga untuk mempersiapkan nanti setelah selesai di IBTP ini untuk mencari lapangan kerja yang cocok dengan cita-cita masing-masing. Oleh sebab itu pesan kami pimpinan daripada IBTPI, ya, disiplin harus dijaga, sesuaikan dengan perusahaan masing-masing dan laksanakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Selalu berkonsultasi dengan pembimbing lapangan dan kemudian patuhi tentu protokol kesehatan. Nah, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini belum berakhir dan tentu kesehatan masing-masing harus dijaga. Menjaga kesehatan untuk diri sendiri itu juga berarti untuk menjaga kesehatan kawan-kawan dan orang lain yang ada di tempat PKL dan bisnis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti Profesor Dr. Teddy Chandra akan melakukan pelepasan mahasiswa PKLBP tahun 2022 secara simbolik, dan pada Bapak-Bapak pemateri kami mengucapkan terima kasih karena pada malam hari ini sudah bersedia bersama-sama kami di Institut Bisnis dan Teknik Pelita Indonesia dalam rangka membekali mahasiswa IBTPI ini bagaimana supaya sukses di dalam melaksanakan PKL dan BP ini. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta dari PKLBP ini dan moga-moga sukses dan berhasil, karena ini adalah merupakan kewajiban bagi dunia pendidikan dalam melaksanakan PKL dan BP ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Amris atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung ke pelepasan mahasiswa PKLBP secara simbolik yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1, yaitu Bapak Profesor Dr. Teddy Chandra, SE, MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam Andi Nini. Malam Bapak. Langsung? Ya, silakan Bapak. Baik. Baik. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati di sini Rektor Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Profesor Amris Lusius Tanjung. Kemudian di sini ada rekan Fakultas Bisnis, Dr. Lela Afni. Kemudian ada Pak Irwan, dekan Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian apa lagi ya?
kemudian Bapak Ibu pembimbing, PKL maupun BP. Terus yang istimewa di sini adalah ada 2 narasumber, Bagus Oka, Hafiz Haikal. Selamat datang di Pelita Indonesia. Yang sangat istimewa bagi kita malam ini adalah para mahasiswa, baik mahasiswa Fakultas Bisnis maupun mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Malam ini pertama-tama mau disampaikan kepada kita semua bahwa kita masih bisa hadir semua pada acara dikatakan sebagai ini ya, webinar dan sekaligus pelepasan untuk PKL dan BP untuk mahasiswa Fakultas Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer, Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Malam ini memang adalah malam mewah bagi kita semua. Pada malam ini kita melaksanakan ya sekali ini sebenarnya meresmikan adanya PKL dan BP yang pertama kali, yaitu gabungan untuk 2 fakultas, Fakultas Bisnis dan Teknologi, Fakultas Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer. Itu dua-duanya itu betul bisa kita gabungkan, kita kolaborasikan, bisa menciptakan satu nilai yang bagus, yang luar biasa. Memang ide ini sudah kita lontarkan 1 tahun yang lalu. Waktu tahun lalu kita mau mencoba untuk melaksanakan, tapi ternyata masih belum siap. Dan tahun inilah baru pertama kali kita mencoba untuk menggabungkan, terutama untuk BP, mahasiswa di Fakultas Bisnis, ya, berkolaborasi dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal ya. Tahun lalu kita sudah mencoba di Fakultas Bisnis, walaupun ada beberapa kolaborasi kecil-kecilan dan kita mencoba untuk melaksanakan, ternyata cukup berhasil. Bahkan pada waktu kita ajak mahasiswa untuk mengikuti lomba yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 10, ternyata dari Pelita Indonesia kita bisa mendapatkan juara kedua. Nah, itu adalah acara BP kita yang pertama itu. Kita masih mencari bentuk, tapi ternyata kita masih bisa mendapatkan juara 2. Artinya apa di sini? Bahwa yang kita lakukan sebenarnya sudah on the track gitu ya. Jadi, nah sekarang ya untuk tahun kedua ini kita mencoba melakukan kolaborasi yang benar. Kita coba kolaborasi, baik itu mahasiswanya maupun pembimbingnya, sehingga diharapkan bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, nanti kita juga akan mencoba, tidak hanya kita akan ikutkan di dalam lomba di LDT wilayah 10 saja, mungkin nanti kita akan mencoba yang skala yang lebih besar, ya skala nasional, kita coba lombakan di skala nasional. Kan kalau memang memungkinkan kita akan coba lombakan di skala internasional nantinya. Ya, mudah-mudahan kita bisa coba. Malam ini saya diberi tugas untuk melakukan pelepasan. Saya bingung juga pelepasan. Kayak apa gitu ya pelepasan gitu ya. Seakan-akan apa yang harus dilepas gitu. Mungkin lebih tepatnya mungkin kalau dikatakan ini adalah semacam peresmian ya, meresmikan mulainya acara untuk PKL dan Business Project ini, ya, itu akan lebih tepat ya kita resmikan seperti itu. Nah, mulai dari tanggal 1 ini PKL, baik itu di Fakultas Bisnis maupun Fakultas Ilmu Komputer itu resmi untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan BP. Nah, memang kadang-kadang mahasiswa mungkin ada yang merasa gamang, saya maunya BP atau PKL ya. Nah, kadang-kadang bingung ya, BP atau PKL. Sebenarnya masing-masing itu mempunyai bisnis bagi kita ya. Kalau misalnya kita memang mempunyai satu ide-ide bisnis, baik itu bisnis yang sudah jalan untuk pengembangan bisnis maupun yang baru akan lebih bagus kalau misalnya kita bisa ikut di BP
BP ini, di program BP. Karena di situ kita betul-betul akan diarahkan untuk bisa menciptakan sesuatu yang lebih bagus. Nah, karena sekarang ini dunianya dunia digital, apalagi sejak adanya pandemi COVID sekarang ini, betul-betul dunia digital itu sudah semakin parah, semakin kelihatan bahwa itu sangat penting. Itu sebenarnya, maka mau tidak mau ya dengan kolaborasi sekarang ini ya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Mahasiswa Pilkom itu lebih banyak berperan di digitalnya ya, di teknologinya, sementara untuk mahasiswa bisnis itu lebih banyak justru berperan di bisnisnya. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal nantinya. Oke. Baik. Malam ini pembimbing hadir semua. Kemudian mahasiswa juga hadir, tapi saya lihat mungkin tidak semuanya hadir karena dari data yang saya dapatkan mahasiswa yang ikut PKL dan BP malam ini seharusnya ada sekitar 500-an hampir 600 gitu, ratusan mahasiswa hampir 600, kemudian ditambah dengan dosen pembimbing itu harusnya ada 600-an. Nah, tapi di sini kalau saya lihat baru sekitar 459, baru 459, berarti masih cukup banyak yang tidak ikut di sini. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul bisa diikutkan. Kita rencananya dalam 3 kali, dalam 3 bulan ini ada 3 kali webinar. Apa tujuan webinar kita ini? Sebenarnya memberikan wawasan kepada mahasiswa. Ya, tujuan webinar kita ini adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa. Agar mahasiswa bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas, tidak hanya sekedar apa yang didapatkan di kampus, tetapi kita bisa mendapatkan dari praktisi-praktisi yang ada. Termasuk malam ini. Malam ini kita bisa mendapatkan praktisi yang bisa berbicara dalam dua bidang yang pertama dalam bidang bisnis, yang kedua dalam bidang teknologi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran. Kemudian kalau tidak salah untuk bulan kedua kita akan mendatangkan narasumber dari luar, ya, ada internasional, yaitu webinar internasional nanti akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas lagi. Begitu juga nanti yang ketiga. Nah, dengan mengikuti semua kegiatan-kegiatan ini, ya diharapkan mahasiswa kita setelah lulus dari Institut Bisnis dan Teknologi Pendidikan Indonesia, kita betul-betul bisa siap menghadapi dunia saat ini yang sudah tidak hanya sekedar berubah, tapi itu betul-betul berubah total. Apalagi saat ini ya, kita sudah mulai masuk ke metaverse, kan? Dengan metaverse itu dunia betul-betul sudah mempunyai 2 dimensi yang berbeda ya. Ada dimensi dunia fisik dan dimensi dunia avatar yang ada di situ, yang di metaverse. Jadi itu betul-betul sudah akan jadi. Artinya mau tidak mau kita harus lebih melek dengan teknologi, yang harus lebih paham dengan yang ada. Ya, mudah-mudahan acara yang kita laksanakan sekarang di Pelita Indonesia itu betul-betul bermanfaat untuk semua mahasiswa dan semua pembimbing yang ada. Baik, mungkin secara simbolik bisa karena bahwa dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara PKL dan BP untuk periode tahun 2022 secara resmi dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Teddy. Dengan begini, secara resmi program PKL BP Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia untuk tahun 2022 sudah dimulai. Mungkin boleh tepuk tangan dikit nggak secara online lagi ya? Iya, tepuk tangan masing-masing. Sedikit meriah ya Bu Nini ya. Tepuk tangan masing-masing ya. Oke, izinkan kita menyapa juga yang telah bergabung dengan kita, Bapak Ibu Dekan kita, yaitu Bapak Irwan Eskom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, dan Ibu Dr. Laila Hafni selaku Dekan Fakultas Bisnis. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya kita langsung ke inti dari webinar kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Yang pertama. Benar.
Jadi di sini ada 2 narasumber dan kita akan mulai dulu dari narasumber kita yang pertama. Beliau adalah seorang entrepreneur, ya. Wow. Entrepreneur. Beliau merupakan pernah menjadi news anchor di TVRI Riau dari tahun 2013 sampai 2015, kemudian menjadi marketing manager di Peter Sally Kitchen itu hingga tahun 2017, dan saat ini menjadi general manager atau GM dari Peter Sally Group itu dari tahun 2017 hingga saat ini. Beliau menempuh kuliah itu di Business Management itu di Bina Nusantara University dari tahun 2019 hingga saat ini. Beliau juga bersertifikasi menjadi asesor kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP Pariwisata. Kemudian juga memiliki Fundamental of Digital Marketing Google sertifikasinya dan juga menjadi Certified Barista and Roaster ABCD School of Coffee. Beliau juga berkecimpung di beberapa pengalaman organisasi. Saat ini beliau menjadi Ketua Umum dari BPC HIPMI Pekanbaru, itu periode 2021 hingga 2024. Beliau juga menjadi Ketua dari Badan Riau Creative Network dari 2021 hingga saat ini. Beliau juga turut berkecimpung di Lembaga Adat Melayu Riau sebagai penyelaras ekonomi kreatif dari tahun 2021 hingga saat ini, dan beliau juga ada di Indonesia Marketing Association atau IMA Pekanbaru sebagai Vice President Millennial dari tahun 2019 hingga 2021. Selain itu beliau tentunya juga banyak berkecimpung di organisasi-organisasi lainnya. Wow, banyak sekali ya. Benar sekali, panjang ini CV-nya ya, tapi hanya cuma dibacakan beberapa. Okay. Baik, langsung kita sambut Bapak R. Bagus Oka. Selamat malam. Selamat malam Bapak R. Bagus Oka. Selamat malam Pak. Mungkin boleh dibantu di unmute? Unmute dulu. Oke. Ada operator ya soalnya ya. Nggak bisa sembarangan. Selamat malam. Silakan Bapak. Bang Andi ya. Langsung kita mulai aja bagaimana? Silakan. Iya, langsung dimulai. Oh, iya. Salam kenal, terima kasih untuk kesempatannya Pelita Indonesia, untuk Pak Amris, Pak Teddy, Bu Ayu, dan ada banyak yang kemarin ngubungin, jadi terima kasih sekali lagi kesempatannya. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Oka. Mungkin malam ini, dari tadi saya ngikutin sambutan dari Pak Amris dan Pak Teddy agak berat ya, ekspektasinya, jadi saya agak grogi nih Pak. Tapi akan senang sekali saya malam ini akan sharing bersama teman-teman di Pelita Indonesia untuk PKL dan BP juga. Jadi semoga apa yang kita bahas malam ini menarik dan bermanfaat. Jadi sebelum tadi kan udah dimulai nih dari moderator tadi pakai pantun, saya pakai pantun juga lah ya biar imbang gitu. Silakan Pak, luar biasa. Ya, pergi ke gunung memetik bunga raya dipetik, ditata di atas meja. Terima kasih kesempatannya Pelita Indonesia. Semoga malam ini bermanfaat untuk kita semua. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa ya? Tadi udah dibahas sedikit tentang CV, jadi mungkin kita saya langsung share screen aja. Boleh? Sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan? Sudah terlihat dengan baik. Oh sudah ya, siap. Oke, jadi kita akan bahas tentang digital transformation for entrepreneur. Jadi tadi kita udah bahas juga, teman-teman di Pelita Indonesia juga udah nggak asing lah dengan bisnis dan teknologi digital dan yang lain-lain ya, karena memang di basic mata kuliahnya ataupun penjurusannya banyak yang di sana. Tapi mungkin malam ini sedikit saya cerita tentang bagaimana sudut pandang dari pengusaha. Alhamdulillah saya sebagai pengusaha sudah hampir jalan 7 tahun. Jadi kita next-nya sebentar. Oke. Ini tadi dia dibacain sedikit. Jadi kebetulan karena pengusaha, jadi saya juga kebetulan di HIPMI Pekanbaru, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya juga di Badan Riau Creative Network. Itu adalah badan bentukan dari Gubernur Riau untuk mewadahi ekonomi kreatif 17 subsektor yang ada di Provinsi Riau.
ada beberapa lain juga di Karang Taruna dan di Lembaga Dapayu Riau, dan alhamdulillah nggak jauh-jauh dari ekonomi kreatif ataupun UMKM. Jadi semoga bisa membantu malam ini. Dan kebetulan tadi kita bahas tentang pengusaha sendiri. Waktunya 20 menit ya, jadi mungkin agak buru-buru, dan mungkin teman-teman dari PT Indonesia semoga bisa kesinilah fokusnya sebentar gitu ya. Jadi transformasi digital, sedikit saya bahas sedikit tentang apa itu transformasi, apa itu digital. Saya membalik lagi aja, tadi googling sedikit dan ditambah dengan apa yang kita tahu sekarang, kita berubah menuju sistem dengan pembaruan teknologi. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang transformasi digital di dunia usaha, kebetulan saya itu usahanya di restoran, di F&B. Teman-teman ada yang tahu di Peter Sally Kitchen? Ada yang udah pernah ke sini? Kalau dari kampus lumayan lah ya, lumayan jauh dari ke sini. Tapi semoga teman-teman sudah pernah tahu ke sini dan pernah ke sini ataupun tahu. Jadi kita agak sedikit mudah untuk membahas dan sebagai contohnya. Nah, jadi dalam transformasi digital, semua hal itu berubah dalam hal digital tadi. Kita bisa bahas adalah pembaruan teknologi dan transformasi, ada perubahan. Jadi mungkin kenapa digital transformasi itu penting sampai dibahas untuk teman-teman, bagaimana transformasi digital ini penting untuk PKL dan BP tadi, karena memang dengan perubahan kebiasaan tadi, dengan perubahan sikap dan adaptasi, ya salah satu alasannya adalah COVID-19. Dan saya ambil contoh di restoran sendiri. Di restoran sendiri banyak yang berubah, banyak yang menyesuaikan dengan dunia digital, banyak yang menyesuaikan dengan hal-hal yang berbau suatu pembaruan lah. Kalau sampai dibilang tadi dibahas sama Pak Teddy, untuk metaverse masih agak jauh ya. Kalau untuk di Peter Sally sendiri, tapi untuk di digital yang mendekati sebenarnya sudah sangat-sangat terhubung ke sana, karena salah satu alasannya adalah COVID-19 tadi. Mungkin teman-teman tahu kalau beberapa saat lalu ketika masa PPKM, PSBB dan lain-lain itu sangat jarang atau sangat disarankan untuk tidak menyentuh barang-barang yang umum. Buku menu salah satunya umum untuk di restoran. Dan buku menu adalah salah satu senjata utama biar orang pakai dong produk kita atau beli produk kita. Nah, salah satu yang paling umum di F&B, di bisnis F&B ketika COVID-19 ini, transformasi yang paling umum adalah digitalisasi menu. Jadi ketika COVID-19, digitalisasi menu itu sangat-sangat ya standar lah ya. Kalau untuk di restoran mau buka, saran dari pemerintah adalah menunya harus digital. Jadi banyak sekarang scan barcode ataupun cuman sekedar di direct ke PDF ataupun website standar yang lain-lain, banyak lah hal seperti itu. Nah, untuk di F&B, untuk di Peter Sally sendiri, salah satunya menu itu gimana ya? Kalau misalnya ketika kita masuk pertama kali ke restoran, sebenarnya ada beberapa teman-teman yang mungkin handphonenya belum support untuk QR ataupun website yang memang agak berat gitu. Jadi mungkin kenapa ini penting? Saya lihat ketika masa COVID ini kita dipaksa untuk menyesuaikan, dan akhirnya ketika dipaksa tadi itu menjadi suatu keharusan. Nah, ketika tadi kan kita udah tahu nih, kita udah bahas bahwa di masa PSBB dan PPKM kita dipaksa untuk transform dari hal yang mungkin dulu kayak kita masuk pakai termogan itu asing sekali, ataupun dicek ataupun pakai masker ya standar lah. Tapi kalau untuk yang menu sebenarnya pelan-pelan di zaman dulu, di beberapa masa sebelum COVID, orang sudah berusaha untuk mendigitalisasikan itu, tapi ketika masa ini akhirnya dipaksa. Nah, makanya kenapa kita sebut sedikit penting, karena ada pemaksaan tadi, dan juga perubahan kebiasaan ini yang membuat hal-hal yang tadi ya belum umum menjadi umum.
Dan juga beberapa hal lainnya, kalau misalnya di restoran saya ambil contoh untuk transformasi digital, karena kalau untuk yang lain agak sedikit melebar dan mungkin teman-teman sudah biasa, sudah tahu lah ya, yang dulu misalnya ya kayak sekarang dipermudah dengan Gojek ataupun Grab, itu kita, makanya saya sangat agak grogi tadi karena 500-an orang, dan juga rata-rata juga teman-teman sudah terbiasa, apalagi sudah sangat terbiasa dengan dunia digital ini, udah ngambil pelayan juga di sana gitu. Tapi secara business owner, saya melihat ada hal-hal yang memang tidak bisa semua didigitalisasikan. Jadi misalnya gini, saya dengan konsep fine dining restoran, pernah nggak teman-teman ketika misalnya dikasih hampers ataupun makanan yang dikirim sama teman ataupun sahabat ataupun siapapun lah, ketika dikirimin dapat ucapan. Ada 2 ucapan yang biasanya. Ada tulisan tangan, ada yang diketik di print. Teman-teman bisa ngebayangin sendiri akan lebih berasa yang mana, teman-teman. Jadi kalau di kita sendiri karena mengusung konsep fine dining restoran, kita pasti akan sangat bersusah payah berusaha untuk balik lagi ke kebiasaan lama yang menimbulkan kedekatan emosional. Jadi ketika tulisan tangan pasti lebih kedekatan emosional. Nah, sebenarnya tidak sesuai dengan transformasi digital tadi, karena banyak sekarang udah berubah dari tulisan tangan ke ketik. Memang lebih efisien, lebih mudah, tinggal ngetik sekali, print sampai ratusan kali pun bisa, tulisan tangan tidak. Tapi ada hal-hal yang memang makanya kenapa ketika dipertanyakan apakah semua perubahan digital itu baik, saya ada beberapa agak kurang setuju, ada juga setujunya. Nah, kalau untuk di service digital itu adalah suatu sistem yang mempermudah dan efisien. Kalau gambaran saya ya, secara umum, jadi enak untuk dosen, bapak-bapak dosen-dosen, ibu-ibu dosennya. Jadi kalau saya melihat sendiri, ketika kita berurusan dengan digital itu lebih efisien dan lebih ringkas. Namun ketika kita ngebahas tentang sebuah restoran ataupun bisnis yang bersifatnya ke service, itu akan lebih mudah pendekatannya kalau misalnya tidak digital, kalau ya. Jadi begitulah kenapa menurut beberapa segmen atau beberapa bidang di perubahan digital itu sangat penting ya, karena semua sudah beralih ke sana. Ketika kita tidak beralih ke sana, itulah menjadi sebuah masalah atau ketertinggalan. Begitupun dengan bisnis-bisnis teman-teman nanti di PKL ataupun di BP yang akan teman-teman nanti kerjakan. Semua digital itu berdampak lebih cepat, namun juga ada beberapa hal yang belum bisa didigitalkan. Itu tadi. Oke, saya lanjut. Dan juga ada benefit of digital transformation. Jadi beberapa keuntungan digital transformasi, perubahan digital. Ya tadi udah kita bahas tentang digital, ada memudahkan, mendekatkan, dan menghubungkan. Nah, kalau di porsi yang tepat, ada memudahkan, jadi dianggap enteng, jadi akhirnya tidak ada nilai emosional. Mendekatkan, benar juga. Tapi saya sering dikomplain juga loh sama anak. Jadi ketika ya digital pasti nggak jauh-jauh dari gadget ya, dari handphone, dari TV, dari laptop, dari iPad, semuanya kita memang mendekatkan yang jauh. Tapi ketika terlalu fokus biasanya kan dikomplain tuh, lihat dong ke sini gitu. Saya sering dikomplain. Jadi itu menjadi sebuah PR juga untuk saya ketika bersinggungan dengan dunia digital ini, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat kadang-kadang begitu. Dan menghubungkan juga. Nah, menghubungkan di sini juga yang dulunya agak rumit sekarang lebih mudah. Ya mungkin salah satunya kita bisa ambil contoh berapa tahun lalu ya, 5 atau 10 tahun lalu lah. 10 tahun lalu itu media sosial belum sekencang sekarang. Ada sih Facebook tahun 2012 udah lumayan kencang. Tapi sebatas masih sharing, sebatas masih untuk cari teman, sebatas untuk berbagi informasi. Nah, kalau sekarang kan bedanya media sosial sudah banyak sekali, termasuk di situ ada
marketing di situ, ada sales di situ, ada inilah ya, pendapat-pendapat ideologi-ideologi yang disebarkan di media sosial. Nah, itu yang menjadi salah satu keuntungan ketika kita masuk ke perubahan digital tadi. Kalau untuk customer, kita semakin mudah mengetahui produk ataupun sebuah perusahaan gitu. Jadi tadi ketika pertama kali saya tahu banyak karyawan-karyawan di Peter Sally juga ada yang sambil kuliah, banyak teman-teman saya juga yang sambil kerja kuliah juga di PT Indonesia. Jadi tapi kan nggak mungkin saya tanya langsung sama temannya, ini PT Indonesia visi misinya gimana ya, atau program-program ininya apa aja ya, fakultasnya apa aja, kan gak enak juga sebenarnya. Sempat googling juga, sempat ngeliat juga. Nah, itu jadi salah satu perubahan yang mungkin nggak kita sadari, tapi beberapa tahun lalu hal itu sangat sulit loh. Jadi kalau misalnya kita ambil flashback 12 tahun atau 15 tahun lalu, ketika kita mencari informasi kepada orang yang tepat. Kalau sekarang kita mencari informasi kepada sumber yang tepat. Baik itu digital, website digital, ataupun media sosialnya, ataupun hal-hal lainnya lah. Jadi itulah yang menjadi sebuah benefit sebagai kita customer. Kalau misalnya kayak apa ya, paling gampang sekarang untuk informasi-informasi lah. Mungkin teman-teman tahu aplikasi Get Contact ya, tahu lah ya. Jadi kalau sekarang banyak yang tipu-tipu, banyak yang pakai misalnya modus kirimin uang atau apa. Biasanya kita pakai Get Contact untuk tahu nih backgroundnya si yang ngirim pesan dari mana. Nah, itu kan beberapa saat lalu belum masuk ke sana. Nah, itu yang menjadi perubahan-perubahan digital. Ya teman-teman mungkin tahu, teman-teman mungkin biasa sih yang kayak gini. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita sadari, kita banyak hal-hal yang dipermudah, banyak keuntungan-keuntungan dipermudah. Namun ya karena kita ngeliat itu sebuah keharusan dan kebiasaan, jadi kita nganggapnya nggak sesuai. Nah, kalau untuk produk sendiri, perubahan digital atau digital transformation itu sebagai media promo ya umum lah ya. Ada yang broadcast, ada yang sharing promo-promo buy one get one, buy two get one, gitu-gitu. Jadi banyak salah kaprahnya beberapa tahun kebelakangan, dan mungkin nanti untuk teman-teman yang akan fokus ke PKL dan BP-nya, apalagi yang berfokuskan kepada ide dan inovasinya, ketika kita ngebahas produk, sebenarnya materi promo atau promosi itu bukan sekedar cuman di dunia digital. Banyak hal-hal lainnya yang bisa kita kerjakan. Basicnya memang di dunia digital, karena kebiasaan sekarang. Tapi paling sedikit masukan untuk saya, selalu yang mungkin teman-teman tahu atau pernah dengar ketika dengar podcast ataupun siaran-siaran di media sosial ataupun di media manapun, ketika ngebuat bisnis atau usaha, pastikan bisnis itu menjadi solusi dari sebuah masalah. Benar. Jadi pastikan teman-teman ketika nanti BP bisnis project-nya berfokuskan kepada sebuah masalah yang harus dicari solusinya. Ada, kalau saya ambil contoh, kebetulan saya juga sedang berusaha untuk menggalakkan produk-produk lokal. Masalah yang kita hadapi sekarang di produk lokal adalah apresiasi. Bagaimana caranya kita mengapresiasi produk-produk lokal kita? Boleh dengan campaign di media sosial, boleh dengan campaign di dunia digital. Tapi salah satu yang perlu kita bahas juga adalah ada hal-hal yang tidak bisa didigitalisasikan. Misalnya ketika kita proud makainya, pasti orang akan lebih, oh iya benar ya, itu salah satu produk jualan. Nah, itu yang mungkin bisa saya ajak teman-teman untuk ketika nanti di PKL, apalagi di bisnis sekarang, nanti PKL kan rata-rata di sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan. Jadi jangan nanti ketika teman-teman masuk ke sana langsung ngerasa kayak, oh ini kurang digital nih, ini kurang digital.
sedikit masukan lah ya, sedikit masukan karena beberapa saya sempat dapat juga ada teman-teman magang, karena saya juga menerima magang kebetulan. Kita ketika masuk ke sebuah perusahaan, kita sebagai itu baik magang ataupun kita calon karyawan di sana, satu yang teman-teman perlu tahu, ketika visi misi perusahaannya sama atau sejalan dengan perubahan, kemungkinan itu tidak akan mengganggu. Tapi ketika misalnya ada sebuah perusahaan atau sebuah bisnis fundamental itu tidak berfokus terhadap keberlangsungan zaman, mungkin dia tidak akan proses kepada digital transformation. Ada hal-hal yang mungkin kita tahu bahwa tidak semua toko kelontongan bisa didigitalisasikan, tapi akan lebih baik ketika kita mentransformasikan digital tadi. Gitu. Oke. There is nothing permanent except change. Jadi tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan. Jadi saya juga udah melihat waktu tadi, dan juga kalau bisa sih pengen juga sharing ataupun ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman dari Pelita Indonesia. Mungkin agak sedikit cepat, mohon maaf karena ya semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa balik lagi berlangsung tatap muka. Jadi kalau 500 orang ini seru sekali sebenarnya, tapi harapan saya dengan kita via online ini tidak ada berpengaruh terhadap apa yang akan kita sampaikan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Bagus. Udah cepetan. Oh buru-buru soalnya ngeliat kita cuma 20 menit untuk pemaparan. Iya, Next, mungkin kedepannya kita akan coba tambah waktu lebih lama ya, sepertinya lebih asik. Butuh kelas khusus kayaknya dengan Pak Bagus sekali. 3. Oke, seperti apa yang dikatakan Pak Agus tadi, ada beberapa hal yang kami rangkumkan. Menurut Pak Agus, COVID-19 mempercepat pengembangan digital, dan tidak semua hal itu bisa digitalisasikan. Kemudian transformasi digital ini apakah baik? Nah, jadi tadi Pak Bagus sudah menjelaskan bahwa di bidang service, transformasi digital itu mungkin bisa mempermudah, bisa membuat efisien, juga bisa mendekatkan, tapi dengan porsi tertentu gitu ya. Dan selain itu juga transformasi digital ini mempermudah kita untuk mencari informasi. Jadi kalau dibandingkan dengan mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu, pencarian informasi itu tidak segampang dengan saat ini. Jadi kalau sekarang kita mau cari barang yang promo apa nih gitu, gampang kita ya. Searching Google atau apa gitu ya. Kalau dulu kan harus buka koran, majalah dulu gitu. Benar. Ya. Terus tadi Pak Bagus juga ada mengingatkan untuk mahasiswa BP ya, bisa fokus ke pencarian solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat. Nah ini juga penting sekali untuk mahasiswa BP yang mau mencari ide bisnisnya itu seperti apa. Dan kemudian juga visi dan misi dari perusahaan itu juga sebaiknya bisa sejalan dengan perubahan zaman. Dan tadi kita lumayan suka ini dengan quotes yang terakhir ya, katanya there is nothing permanent except change ya. Jadi memang change itu, perubahan itu memang harus ada gitu ya. Yes, benar sekali. Baik, terima kasih Pak Bagus. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita simpan dulu ya. Kita lanjut ke pemateri 2. Jadi untuk adik-adik standbykan aja pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab baru kita menggunakan raise hand untuk bertanya. Benar. Sebelumnya kita mungkin ingatkan dulu untuk teman-teman kita semuanya bahwa format namanya itu mohon diganti dengan fakultas, kemudian strip atau underscore nama mahasiswa. Nama mahasiswa ya, masing-masing. Bukan NIM ya Bu Nini ya. Iya, kalau NIM terlalu panjang kayak lotre jadinya. Panjang sekali tadi ya yang ada masukin NIM gitu ya. Benar. Jadi gunakan nama fakultas dari Telkom atau FD, lo underscore atau strip, nama mahasiswa. Dan jangan lupa untuk screenshot. Ya, screenshot, link akan kita share nanti di akhir acara, dan silakan di-upload di link tersebut sebagai tanda bukti bahwasannya hari ini adik-adik telah mengikuti webinar dan akan mendapatkan sertifikat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sidang. Benar sekali. Oke, berarti selanjutnya kita langsung ke pemateri kedua ya Bu Nini ya? Yes. Pemateri kedua kita ada Bapak Hafiz
Beliau memiliki pengalaman selama 5 tahun bekerja sebagai analisis bisnis TI di hutan tanaman industri dan saat ini sedang berkarir di salah satu startup yang bernama AdHub Foundation yang berjalan di sustainability. Pengalaman ini menjadi latar belakang yang kuat dalam analisis. Beliau telah terlibat dalam berbagai proyek seperti manajer proyek, analisis bisnis, penguji sistem, dan juga manajemen perubahan. Beliau sangat baik dengan rencana proyek, dokumen proyek, dan implementasi proyek. Selain itu juga beliau berpengalaman dalam CRM dan ERP, dan beliau memiliki pemikiran yang berorientasikan pada pelanggan yang akan membuatnya memberi hasil yang terbaik. Untuk tidak lama lagi, mari kita sama Bapak Hafiz. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Hafiz. Bisa mendengarkan suara kita? Bisa. Ini suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak? Sangat kedengaran. Oke. Ini jadi selamat malam juga untuk semuanya. Saya ucapkan kepada moderator, kepada Bapak Dr. Profesor Amris dan juga Bapak Profesor Teddy, dan juga para dekan Fakultas Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Komputer dan semua dosen dan terkhususnya pada mahasiswa Pelita Indonesia. Gitu. Jadi ini untuk apakah langsung dimulai atau gimana? Ya, silakan Pak. Kita ngemat waktu ya. Karena tadi 20 menit mungkin saya izin share screen aja ya. Oke, udah. Oke, udah kelihatan ya screen saya ya. Mungkin terima kasih kepada semuanya. Di sini saya diundang sebagai pemateri, di mana saya di sini diminta untuk membahas digital transformasi di bidang IT khususnya gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, saya berfokus atau berfokus pada karir di profesional di bidang bisnis analis gitu. Jadi saya sudah di sebagai bisnis analis itu sudah hampir 5 tahun. Jadi mungkin adalah beberapa hal yang bisa saya share kepada adik-adik mahasiswa semua. Nah mungkin saya juga kayaknya nggak mau kalah nih ya. Tadi juga moderator mulai pakai pantun. Bapak Bagus juga pakai pantun, saya juga ingin pakai pantun gitu, biar sama-sama gitu, biar kompak. Ditendang kaki di tepis tangan, dibalas kuat, lawan pun wafat. Terima kasih saya ucapkan, semoga materi saya dapat bermanfaat. Gitu. Dan juga mungkin sedikit info, saya sama Bapak Bagus ini nggak janjian ya, jadi kami sama-sama pakai baju hijau dan slide kami sama-sama ungu, kami nggak tahu mungkin ada sebuah kecocokan di antara kami gitu. Jadi saya mulai saja. Nah, kalau dari saya mungkin saya tidak akan membahas mengenai terlalu banyak mengenai manajemen, cuman saya ingin berharap dari materi saya bisa membuka wawasan atau pola pikir adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi di dalam materi saya ini saya akan menyampaikan sedikit perkembangan mengenai atau transformasi digital yang telah kita alami dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Nah, jadi kita bisa menyingkat atau menyimpulkan bahwa kita telah melewati sedang melewati dekade ketiga, di mana dekade pertama itu kita bisa mengatakannya adalah sebagai dekade of koneksi, di mana di tahun 2000-an itu kita mulai terbiasa untuk melakukan sebuah koneksi, yaitu koneksi secara online. Jadi semua orang dimanapun itu dapat terkoneksi dengan orang lain di berbagai kota dan bahkan di berbagai negara dan bahkan di berbagai benua. Gitu. Jadi sudah sangat banyak media sosial yang menghubungkan antar orang lain yang dulu kayaknya kita agak susah lah gitu saling berkomunikasi jika jaraknya jauh. Nah, lanjut ke 2010, itu kita bisa menyebutnya decade of convenience, atau di 2010 kita itu sudah mulai dibawa oleh sistem
di mana semuanya itu serba simpel. Jadi hanya dengan menggunakan smartphone atau gadget yang kita punya, laptop atau iPad, kita bisa melakukan banyak hal di sana, khususnya itu untuk berbelanja ataupun melakukan pembelian dan sebagainya. Nah, lanjut di dekade yang sekarang, itu kita menyebutnya the decade of purpose atau dekade dengan tujuan. Nah, setelah dua dekade yang kita lalui, dekade of connection dan dekade of convention, itu dunia digital udah mulai memiliki habit-habit yang baru yang bahkan mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jadi tidak hanya untuk saling terkoneksi, tidak hanya untuk saling bermanfaat untuk diri kita sendiri seperti di 2010, tapi sekarang kita juga masuk ke sebuah transformasi di mana semuanya harus memiliki tujuan. Nah, kalau sebagai contoh tadi di tahun 2000-an kita sudah kenal yang namanya Friendster. Mungkin untuk adik-adik nggak terlalu familiar dengan Friendster ya. Mungkin mulainya dari Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan juga di tahun 2010 itu udah mulai banyak orang aktif di beberapa aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah hidup mereka seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan lainnya. Dan di tahun sekarang, di dekade sekarang itu kita udah banyak bahkan sesuatu dengan memiliki tujuan gitu, entahkah itu sebuah manajemen atau hanya untuk pembelian blockchain sebagai saya contohkan sini sebagai toko kripto dan lainnya. Dan mungkin kalau tadi Pak Bagus itu menyampaikannya di belakang, saya ingin menyampaikan sebuah quotes ini di depan. The internet is becoming of the town square for the global village of tomorrow. Jadi ini ada salah satu kutipan dari Bill Gates, di mana nanti internet akan menjadi sebuah kota dari sebuah desa global yang akan kita temui esok hari. Oke, saya jelaskan mungkin sedikit tentang decade of connection. Jadi ini adalah awal mula di mana kita memiliki komunikasi gitu. Jadi dari awal komunikasi kita hanya, jadi awalnya dulu pertama kali awal-awal untuk sebelum ada internet kita melakukan komunikasi jarak jauh itu menggunakan surat. Mungkin kita udah nggak menggunakan surat lagi. Lalu berkembang karena kalau dari surat itu sendiri kita susah untuk tahu kapan itu dikirim dan kapan itu diterima, apakah surat kita sudah diterima dan dibaca, apakah kapan dibalas, kan masih banyak keraguan di sana. Terus berkembang teknologi, kita mulai muncul yang namanya fax atau email. Nah, ini dimana informasi bisa lebih cepat kita dapatnya. Terus di sini juga yang bisa dimanfaatkan sini adalah kecepatan dari pengiriman. Gitu. Tapi belum tahu apakah bisa diterima atau tidak. Jadi bersifat formal gitu, masih untuk office pada masa itu. Lalu lanjut kita ke email dan SMS, di mana email dan SMS itu sifatnya lebih komersial, kita bisa menggunakannya lebih kepada masyarakat umum, di mana komunikasi bisa lebih cepat dan tetap dulu habitnya kita belum bisa untuk mengetahui apakah itu sudah diterima oleh pembaca atau tidak gitu. Nah, mungkin juga yang di masa ini masih banyak tidak semuanya yang merasa di bagian adik-adiknya. Terus kita sekarang ada di bagian komunikasi di sosial media maksudnya. Jadi di sosial media itu pesan sangat cepat untuk tersampaikan, bahkan berita viral pun sangat cepat untuk sampai gitu ke telinga kita. Dan di sini juga keuntungannya adalah kita bisa tahu kapan itu bisa dibaca, apakah sudah terkirim dan apakah sudah dibaca gitu. Jadi itulah ada perkembangan dari komunikasi dan sebuah digital transformasi dari simple digital information untuk sebuah komunikasi. Dan di dekade ini juga membuat kita gampang untuk belajar gitu. Jadi seharusnya sih dari tahun 2000 itu udah gampang sih kita untuk belajar mencari materi di internet dan lainnya seperti yang dibilang sama Pak Bagus tadi. Kalau untuk mencari visi misi berita, kalau dulu mah susah gitu kan, kita harus perang sana sini. Nah, kalau sekarang kan tinggal buka internet,
dan semua informasi kita bisa cepat untuk menangkapnya. Oke. Nah, apa yang penting di sini? Nah, salah satu jawaban menurut saya yang penting di sini adalah untuk menanggapi salah satu digital transformasi terkhususnya untuk connection itu adalah bagaimana kita sendiri dapat menguasai second language ataupun itu English. Nah, mungkin sedikit sharing dari saya. Nah, saya itu dulu sempat bekerja, seperti dijelaskan moderator, saya sempat bekerja di salah satu perusahaan pulp and paper atau dan kehutanan juga. Di situ saya sebagai business analyst, dan di situ juga kebanyakan saya bekerja, tapi masih dengan orang Indonesia gitu, masih lokal, walaupun beberapa customer saya ada orang Inggris. Nah, di situ saya belajar itu menggunakan bahasa Inggris dan mulai terasa, dan akhirnya dari apa yang saya saya dapatkan dengan menggunakan koneksi yang tadi saya jelaskan, akhirnya saya saat ini dapat bekerja di salah satu perusahaan startup internasional dengan bermodalkan bahasa Inggris salah satunya. Jadi mengapa saya bilang bahasa Inggris ini penting? Jadi kita bisa dibilang nantinya ya, bukan nantinya sih, sudah saat ini juga kita sudah tahu kalau Bapak Presiden kita Bapak Jokowi itu telah membuka orang asing untuk membuka perusahaan di Indonesia. Jadi itu nantinya akan menjadi modal untuk adik-adik semua supaya dapat berkomunikasi dengan mereka, dan mungkin bisa menjadi peluang bisnis atau peluang pekerjaan di masa depan untuk adik-adik semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke decade of convenience. Nah, di sini apa sih yang udah berubah dari waktu kita masuk ke ini? Di dekade ini semuanya itu sudah online gitu. Nah, kita bisa order makanan secara online, kita bisa order service secara online, tiket secara online, rumah sakit bahkan kita bisa booking jadwal dokter secara online, mengirim barang pun kita bisa secara online. Cuman di dalam sebuah kehidupan kita dipermudah untuk mengakses sesuatu, tapi selalu ada sisi lain dari setiap perubahan. Jadi digital transformasi juga memiliki sebuah seperti pisau bermata dua, jadi ada baiknya dan ada juga buruknya. Apa itu buruknya? Itu kita bisa di mana data kita itu tersebar di internet dan kita butuh proteksi yang lebih kuat untuk menanganinya. Jadi kita butuh sekurasi mungkin two-way verification yang mungkin kita sudah terbiasa dengan itu dan sebagainya. Nah, yang ketiga kita masuk ke decade of purpose. Nah, di purpose ini terjadi di tahun 2020 di mana setelah COVID melanda gitu ya. Jadi di dalam COVID kita dipaksa untuk melakukan sebuah new habit. Jadi di dalam habit ini kita mulai terbiasa untuk bekerja secara online dan juga sharing atau meeting secara online, belajar secara online, dan juga terdapat beberapa aplikasi-aplikasi baru yang menunjang kita untuk dapat bekerja atau melakukan aktivitas secara online. Nah, itulah yang di dekade saat ini. Jadi banyak hal yang akan terjadi, dan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Profesor Teddy tadi, kita juga akan menghadapi namanya metaverse, di mana akan ada dunia baru, dunia digital yang nantinya akan kita hadapi di sana, dan itu akan menjadi sebuah habit baru dan sebuah teknologi baru, dan juga akan menjadi sebuah opportunity baru bagi kalian semua, di mana nanti itu bisa menjadi peluang bisnis lah. Nah, itu peluang bisnis, kalian bisa berjualan atau bagaimana gitu. Kita contohnya sebagai NFT saat ini. Nah, dan juga salah contohnya mungkin saya sedikit pemasaran untuk startup saya saat ini, itu saya bekerja di salah satu startup yang bernama EdUp Foundation. Nah, di mana EdUp Foundation ini mungkin sebelumnya saya tidak pernah berpikir mengenai ini. Nah,
Jadi CEO yang di tempat saya bekerja ini bahkan memiliki pemikiran di mana sebuah SDG yang Sustainability Development Goals itu adalah sebuah poin-poin yang nantinya berguna untuk melawan climate change atau perubahan iklim secara global yang belum ada aplikasinya sama sekali, yang belum ada rancangan sama sekali, itu bisa dibuat menjadi sebuah produk secara produk yang memiliki tujuan, di mana tujuannya adalah untuk membantu organisasi NGO di luar sana agar dapat saling berkolaborasi dan dapat bekerjasama sehingga informasi dapat menyebar luas di dunia gitu. Nah, bahkan untuk ide seperti ini aja yang tidak semua orang bisa berpikir seperti ini, itu bisa kita buat gitu. Nah, itulah mungkin sedikit sharing dari saya mengenai tempat saya bekerja sekarang. Lalu mungkin kita masuk ke conclusion. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua, di dalam digital transformation itu semuanya bisa terjadi gitu. Apapun yang sebelumnya tidak ada, kita bisa membuat itu ada, asalkan ada niat dan kita tahu nih tujuannya untuk apa. Karena kita sekarang udah berada di decade of purpose, jadi kita harus lebih fokus kepada sebuah tujuan gitu. Jadi jangan, saya juga nggak bisa bilang kalau misalnya tetap stay di satu habit itu salah, atau memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam sebuah habit itu adalah sebuah keharusan. Kita emang semuanya butuh perubahan, jadi pelan-pelan kita harus berubah. Yang dulu orang banyak ngeluh bagaimana belajar online di rumah nggak fokus, sekarang sudah mulai terbiasa. Nah, jadi diharapkan nanti kepada adik-adik untuk lebih dapat open-minded, jadi berpikir karena apapun bisa terjadi di masa depan melalui teknologi gitu. Apakah itu bisnis, nanti pengobatan, itu penjualan yang bahkan kita belum bisa terpikir sekarang, mungkin nanti bisa terpikir untuk adik-adik dan dapat membuka sebuah peluang bisnis baru yang diharapkan itu tujuannya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Nah, mungkin itu aja sih sedikit sharing dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Hafiz. Luar biasa. Oke, seperti yang Pak Hafiz sampaikan, ada beberapa hal yang kita kutip ya Bu Nini ya. Bahwasanya di perubahan digital saat ini telah melalui 3 dekade. Yang pertama connection, yang kedua ada convenience, dan terakhir ada purpose. Benar sekali. Jadi di tahun 2000-an itu kita decade of connection ya. Kita bisa connect dengan semua orang yang ada di dunia ini. Itu ada Friendster, ada Facebook, dan kebetulan di zaman Friendster itu saya sudah ada di dunia ini. Ya, saya juga sudah ada. Zaman Pak Andi sudah ada juga ya. Kemudian di tahun 2010 itu adalah decade of convenience. Jadi di sini semua customer, semua konsumen itu sudah bisa mendapatkan semua yang mereka perlukan hanya dengan one click away. Jadi maksudnya kayak kita tinggal touch screen aja kita sudah bisa dapatkan apa yang kita mau gitu. Ya, semua hal bisa dilakukan dengan sekali benar touch ya. Benar sekali. Jadi mulai muncul Gojek, Tokopedia dan sebagainya. Di tahun 2020 itu adalah decade of purpose yang katanya brand-brand yang akan naik ke atas atau rise to the top ya, yang akan unggul itu adalah brand-brand yang meletakkan purpose atau tujuan di jantung organisasi mereka. Dan kemudian saat ini semuanya sudah online, baik kita mau booking tiket, mau kita order makanan dan sebagainya. Dan itu ada plus minusnya ya, kalau kata Pak Hafiz tadi itu seperti pisau bermata dua ya Pak Andi. Jadi plusnya itu ya mungkin kita akan gampang, kita akan merasa dimudahkan, tapi negatifnya adalah semua data kita itu sudah tersebar di internet. Benar. Nah, jadi kita harus bisa prepare, kita harus bisa menyiapkan apa saja yang harus kita punya untuk menghadapi transformasi digital ini. Dan satu lagi Pak Andi, Pak Hafiz tadi juga menyebutkan kata harus bisa berubah, sama seperti Pak Bagus. Jadi yang namanya change atau perubahan itu selalu pasti ada, dan saran dari Pak Hafiz adalah kita harus open-minded. Open-minded.
Benar, kita harus open minded untuk bisa menerima semua perubahan. Kunci utamanya ya. Iya, kunci utamanya adalah harus bisa open minded. Oke, karena pemateri kita 1 dan 2 sudah memaparkan materinya, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Nini ya. Yeah, Aturannya Q&A. seperti yang telah kita sampaikan. Ingin bertanya silakan raise hand ya, lalu Iya. nanti tujukan ke pertanyaannya ke siapa. Jadi jangan halo-halo ya teman-teman Iya. kalau mau bertanya. Jangan yang kayak gini-gini, itu susah ya. Iya, jadi silakan klik tombol raise hand yang ada di Zoom-nya. Kemudian nanti akan kita panggil dari moderator, kita akan pilih siapa yang mau bertanya. Ayo, Silakan, sesi tanya jawab sudah kita buka sekarang. sekali lagi sembari menunggu pertanyaan, mungkin lagi disiapkan sama adik-adik, kami ingatkan kembali lagi, jangan lupa screenshot untuk sebagai tanda bukti adik-adik semuanya telah hadir di acara webinar kali ini dan bisa diupload di link absensi yang akan kita share nantinya. Ayo, jangan malu-malu, kita tak gigit kok. Ini salah nggak akan ada koreksian gitu ya. Benar sekali. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mendiskusikan apa yang membingungkan bagi adik-adik semuanya. Iya. Tadi sebenarnya sambil sambil webinar saya juga scrolling ya, chat. Jadi tadi ada yang bertanya seperti ini Pak Andi. Mungkin boleh saya Oh boleh. Mungkin adiknya malu kali ya untuk bertanya di sini langsung gitu ya. Iya, nggak mau dimunculkan wajahnya gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi tadi begini, ada yang bertanya ke pemateri pertama Bapak Bagus. Tadi kan Pak Bagus ada menyebutkan tentang COVID-19 ya Pak, yang mempercepat transformasi digital gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat kan banyak, katanya nih kan sekarang banyak muncul online bisnis, semuanya yang mungkin dulu beli baju di mall ataupun beli makanan itu langsung ke tempatnya, tapi sekarang semuanya serba online. Nah, apakah setelah COVID-19 ini selesai, kita akan kembali lagi seperti sistem yang zaman dulu, atau bahkan kita sudah bertransformasi gitu? Iya, atau digitalnya sudah selesai gitu juga gitu ya, sembari mengikuti COVID gitu ya. Kira-kira gimana Pak Bagus? Langsung dijawab aja. Iya, boleh langsung dijawab. Oke. Jadi seru ya pertanyaannya. Karena memang ketika nanti kita anggaplah sudah selesai ya, takutnya nggak selesai udah 2 tahun soalnya, terbiasa. Tapi ketika nanti sudah selesai, misalnya kita udah kembali ke normal lagi, orang-orang pasti akan lebih memilih hal yang lebih efisien. Apakah efisien untuk mereka ketika terbiasa dengan digital yang kita lakukan sekarang? Kayak beberapa kelas, mungkin modelnya masih ada seperti kita sekarang kerjakan, kelas online, ataupun nanti ada yang kelasnya udah offline juga. Nah, ketika nanti udah selesai, begitupun untuk di bisnis. Jadi balik lagi, konsumen itu maunya pasti akan lebih efisien. Ketika nanti misalnya kalau dulu harus ngelihat baju offline ya, kita harus ngeliat langsung. Kalau sekarang udah terbiasa. Nah, akhirnya nanti ketika masalah pandemi ini semua udah selesai, orang akan lihat kalau beli baju offline, cost-nya tinggian yang mana? Biasanya ujung-ujung nggak jauh-jauh dari cost ya, ongkos ke sana ke tempatnya misalnya, ataupun lebih mudah kalau misalnya beli online, ya kita resikonya paling cuman di ukuran atau nggak sesuai ekspektasi standar kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya menurut pendapat saya pribadi, ketika nanti sudah balik normal lagi, perubahan itu tetap akan kita kerjakan secara digital. Jadi kita sudah sampai di level digital seperti ini, ketika nanti masalah itu selesai, kedigitalannya tetap akan lanjut biasanya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Bagus atas jawabannya. Berarti intinya gini ya Pak Andi, kita sudah transformasi digital karena COVID-19 semakin cepat, tapi walaupun COVID-19 ini selesai, kemungkinan kita akan tetap menggunakan segalanya yang digital itu. Benar, ya? walaupun dengan yang konvensional tetap berjalan, tetapi digital atau perubahan digital tetap akan berbarengan dengan hal-hal yang biasa-biasa kita lakukan seperti
hal-hal tradisional gitu ini ya. Benar, intinya kalau kita udah jalan ke depan agak susah kayaknya kita mau kembali lagi ya. Nggak boleh mundur ya kita Budi. Nggak boleh mundur ya. Kita harus maju terus. Iya, luar biasa. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Rosyadi. Pertanyaannya adalah untuk pemateri kita yang kedua, untuk Pak Hafiz. Itu tadi Pak Hafiz ada menyebutkan tentang decade of purpose ya, di mana brand-brand itu meletakkan purpose di jantung organisasi mereka untuk bisa mencapai ke atas gitu, to the top gitu ya. Itu ada yang masih kurang mengerti, Pak, kira-kira bagaimana, dan contoh perusahaannya atau contoh brandnya itu ada kira-kira? Iya. Oh, kalau untuk contoh itu kita bisa lihat banyak gitu. Nah, salah satunya mungkin yang sekarang lumayan terkenal ya, karena mungkin hampir semua dari kita itu nonton yang salah satu podcast terkenal itu Deddy Kobuzer, di mana dia adalah salah satu brand ambassador dari Bibit. Ya, udah pada tahu Bibit ya. Nah, Bibit itu adalah salah satu aplikasi yang masuk ke Decade of Purpose, di mana di sana dia menanamkan sebuah tujuan di dalam jantung organisasinya adalah mereka ingin memberikan manfaat kepada customer mereka, sehingga customer mereka dapat melakukan sebuah investasi jangka panjang yang bergunanya juga nanti untuk si customer itu sendiri gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling gampangnya gitu. Jadi kita tahu nih bahwa tujuannya adalah untuk membantu customernya untuk dapat melakukan tabungan jangka panjang, di mana hanya tidak menabung tapi juga mendapatkan sebuah investasi dari beberapa saham atau obligasi dan lainnya gitu. Dan itu hanya tidak hanya menguntungkan bagi si customer, itu juga menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang menanamkan sahamnya, yang ikut bergabung kepada Bibit, baik itu dalam bentuk saham atau obligasi atau yang lainnya gitu. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Mungkin salah satu contohnya seperti Bibit lah gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Hafiz atas jawabannya. Jadi contoh yang nyatanya sudah ada di Indonesia itu dari aplikasi Bibit ya, Pak ya. Itu untuk membantu customer yang mau melakukan investasi jangka panjang. Nah, mungkin dari penjelasan Pak Hafiz tadi sudah cukup jelas ya, Pak? Benar sekali. Kira-kira ada lagi? Itu ada yang raise hand ya? Iya, itu ada yang raise hand siapa? Dari Philcom. Nah, ini akhirnya ada yang mau unjuk gigi ya. Kok nggak pakai chat aja ya gitu ya? Malu aja semuanya. Mahasiswa kita tipikal itu shy cat. Malu-malu kucing. Oke, kita sapa dulu dari Philcom, Saudara Aldo. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya ke Pak Hafiz. Apa yang men-trigger Bapak pertama kali untuk menciptakan aplikasi AdHoc tadi, dan kenapa Bapak merasa butuh untuk menciptakan AdHoc tersebut? Saya ingin bertanya itu, Pak. Terima kasih. Oke, berarti pertanyaan ditujukan ke Bapak Hafiz. Pak Hafiz mau langsung dijawab? Tadi nggak bisa diambil. Tadi tujuannya pertanyaannya adalah tujuan kenapa saya menciptakan sebuah aplikasi AdHoc. Nah, sebenarnya bukan menciptakan sih, yang tepatnya adalah membantu CEO saya untuk menciptakan aplikasi AdHoc. Nah, kenapa saya sangat senang bekerja di sini? Yang pertama tadi AdHoc itu yang saya jelaskan, AdHoc adalah salah satu aplikasi yang yang masuk ke dalam Decade of Purpose, di mana kami membuat sesuatu itu berdasarkan sebuah tujuan. Nah, mungkin ini dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya sudah bekerja di beberapa tempat sebelumnya, di mana tempat tersebut memang memiliki visi dan misi tersendiri, tapi di mana visinya itu
adalah untuk menciptakan A atau menciptakan sebuah B, dan hanya untuk kemajuan dari si perusahaan itu sendiri lah. Gitu. Nah, berbeda dari AdHub ini, AdHub kami itu tidak hanya membuat sebuah platform atau aplikasi, tapi kami tujuan utamanya adalah untuk menjadi sebuah jembatan yang dapat membantu NGO. Jadi selain kami bekerja sebagai IT, tapi saya di sini juga merasa untuk turut berperan penting menjadi salah satu, bisa kita bilang menjadi salah satu bidak dari salah satu bagian dari PBB, yaitu UNICEF, untuk membuat perubahan dan dampak yang sangat positif bagi dunia lah, untuk merubah climate change gitu, atau perubahan iklim yang sangat drastis pada saat ini. Jadi itulah salah satu alasan saya kenapa sangat senang gitu bekerja di AdHub ini dan terus berjuang di sini, ya, supaya tidak hanya dapat bekerja untuk profesionalitas, tapi juga dapat memberikan benefit kepada orang banyak di luar sana. Gitu. Mungkin udah cukup atau masih kurang paham? Baik, Pak Hafiz, terima kasih. Dari Aldo, kira-kira sudah paham atau masih ada yang kurang jelas? Sudah puas? Cukup puas. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Hafiz sudah menjawab pertanyaannya ya tadi. Lalu ini juga ada satu pertanyaan Bu Nini, baru kita terima dari chat. Maklum ya, mahasiswa kita agak shy cat tadi, seperti yang kita bilang. Ini dari Saudara Irwanto ke Pak Agus. Pak Bagus kan jadinya, saking grogi. Pak Bagus, ini mahasiswa kita bertanya, tadi kata Pak Bagus, menjadi seorang entrepreneur itu untuk dalam membangun suatu bisnis harus memiliki satu konsep bisnis. Lalu pertanyaan adalah, untuk memiliki konsep bisnis itu bagaimana, Bapak Agus? Mungkin maksudnya untuk kita bisa menciptakan sebuah ide bisnis gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dulu gitu ya? Ide atau konsep bisnisnya ya kita bahas ya. Harus berimajinasi atau bermimpi gitu kan? Harus ini dulu. Meditasi biasanya. Meditasi. Tapi kalau misalnya kita balik ke bagaimana sumber ide ataupun sumber bisnis tadi, balik ke dirinya itu kalau nggak jauh-jauh dari visi misi ataupun dari passionnya kita tadi. Kita maunya di bisnis di bidang yang kita senangi ataupun bisnis di bidang yang kita suka di situ. Jadi saya ambil contoh, kayaknya paling gampangnya itu tadi. Teman saya dulu waktu zaman-zaman mudanya sukanya modif motor, modif mobil. Nah, ketika udah selesai, udah masanya bekerja, sudah sebagai bekerja, dia membuka bisnis bengkel. Jadi sebenarnya ide bisnisnya adalah dari passionnya dia, dari kesukaannya dia di mana. Selain dari kita mesti nyelesain sebuah masalah dari bisnisnya tadi. Jadi misalnya kalau dulu dia cari, misalnya bengkel yang dia buka adalah bengkel yang bahan-bahan langsung dari Singapura, lebih murah dibandingkan dari Jakarta dulu atau ke Pekanbaru. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas tentang konsep bisnis tadi, saran saya yang pasti satu adalah buka bisnis, fokusnya mau kemana, visinya mau ngapain, misinya mau ngapain, dan passionnya di mana. Jadi kalau misalnya visinya mau ngebantu orang banyak, ya pasti kita pengen bisnis yang besar, yang akhirnya membuka banyak peluang kerja. Passionnya kita misalnya di otomotif kah, atau di musik ataupun di kuliner, itu bisa menjadi salah satu salah satu trigger yang paling gampang untuk kita ngebuat konsep bisnis yang akan kita kerjakan nanti. Jadi kalau misalnya balik lagi, saran saya ketika nanti teman-teman fokus ke BP-nya, passionnya mau kemana nih? Mau sukanya di bidang apa? Itu yang bisa menjadi salah satu nanti ketika bisnis jalan, kita menyenangi apa yang kita kerjakan. Jadi ketika bisnisnya kita senang, kita fokus juga, kita hobi, biasanya lebih nyaman dibandingkan bisnis yang kita
tidak tekuni atau kurang passion lah di sana, kurang minat di sana. Begitu. Baik, terima kasih Pak Bagus. Iya, berarti bisa kita rangkumkan bahasanya tentang konsep bisnis yang harus kita dapat tuh harus melalui fashion dulu ya Bu Nini ya. Fashion, lalu memiliki bidang yang diminati gitu ya, diminati, lalu mempunyai visi atau misi terhadap konsep bisnis tersebut. Berarti passion itu benar-benar sesuatu yang sangat penting ya. Benar sekali. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir ya, Pak Adi ya. Terakhir. Ini ada dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Mardia. Tidak ditujukan untuk siapa, mungkin kita boleh minta keduanya menjawab ya Pak Adi ya. Ini cepat. Ini tidak ada ditujukan untuk pembicara yang mana. Tadi kedua pembicara sudah menyebutkan tentang perubahan. Nah, biasanya kalau orang sudah nyaman itu kan tidak mau berubah atau enggan untuk berubah. Nah, di titik manakah kita memutuskan untuk berubah? Karena kadang-kadang ada kondisi di mana kita tidak harus berubah gitu. Di titik mana sih kira-kira kita harus berubah? Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Mungkin boleh dari siapa saja? Pak Bagus? Mungkin Pak Bagus dulu. Sama Pak Hafiz, hijau-hijau juga baju kita Pak ya. Untuk presentasi sama, emang cocok kita kayak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Pak ya. Jadi agak berat ya pertanyaannya untuk perubahan tadi. Jadi kita ambil simpelnya aja lah ya. Apalagi teman-teman di Indonesia juga pasti ada romansa masa muda. Kita ambil pacaran aja deh. Yang paling mudah. Kita berubah ketika sesuatu tidak nyaman. Ya, ada yang udah nggak nyaman tetap di sana. Ada cinta di situ berarti. Jadi ada cinta baru di bawahnya kenyamanan. Sama ketika kita melakukan perubahan di dunia digital, kita sudah terbiasa, kita sudah melakukan ini bertahun-tahun, tiba-tiba diminta untuk berubah. Ada juga yang nggak mau, ada yang mau. Jadi tipikalnya cuman kayak triggernya apa nih untuk berubah ya, benar ya. Kalau ini balik lagi ke diri sendiri sih pasti. Jadi kalau untuk kita ngambil contoh gampangnya, ada yang hubungannya toksik tapi masih bertahan, ada yang nggak nyaman dikit langsung putus nyari yang lain, ada. Nah sama semua di dunia digital juga gitu. Ada yang kira-kira tidak efisien kita langsung berubah, ada yang kira-kira nyaman ya kita tetap lanjutkan walaupun sakit, ada. Sepertinya ada curhat tersirat ya Bu Nini. Banyak soalnya kasus-kasus pengalaman ya Pak Bagus ya. Sama itu sih paling mudahnya. Oke, jawabannya luar biasa ya Pak Agus. Pak Bagus ya, saya jadi ikutan Pak Agus nih gara-gara Pak Andi ini. Iya, jadi sangat bisa relate sekali mungkin dengan anak-anak muda ya, perumpamaannya itu seperti relationship gitu ya, seperti hubungan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah merasa tidak nyaman, mungkin disitulah kita harus melakukan perubahan gitu, dan tergantung triggernya apa gitu ya. Tergantung triggernya apa. Sangat mudah dipahami ya Bu Nini ya. Apalagi dikasuskan dengan relationship yang memang sering dilakukan gitu ya. Sering dilakukan ya Pak Andi. Waduh, luar biasa. Baik, mungkin kita boleh dengar dari Pak Hafiz ya. Terima kasih. Mungkin jawaban saya hampir sama dengan Pak Bagus tadi, tapi dari saya itu menurut pengalaman pribadi saya experience, jadi ada dua hal yang menjadi trigger kita untuk dapat berubah. Oke, yang pertama itu atas dasar suka. Suka ini bisa diibaratkan mungkin kayak kita main game gitu. Jadi yang mungkin suka main game dulu, awal-awal main game kita mainnya di laptop atau di PC, terus karena berkembangannya zaman kita masih tetap suka untuk bermain game, kita beralihlah ke smartphone gitu. Jadi atas dasar suka, kita suka bermain game, tapi kita juga harus mengikuti perubahan supaya atas dasar kesukaan kita tadi gitu. Itulah trigger pertama. Nah, yang trigger kedua adalah keterpaksaan.
Jadi kalau kata orang dulu, terpaksa bisa terbiasa gitu. Salah satu contoh yang paling gampang adalah COVID-19. Jadi yang sebelumnya kita ya nggak pernah berpikir kelas belajar online, daring atau apa gitu, belajar dari rumah, kerja dari rumah, yang dulu saya punya pengalaman. Pertama kali saya bekerja itu saya bekerja online, jadi saya bekerja di 3 perusahaan. Dan orang rumah itu nanya, emang nggak kerja kok cuma di rumah, dan orang rumah nggak ada yang paham satupun gitu. Saya berusaha sih kerja kok cuma di rumah gitu. Nah setelah COVID datang, semua orang terpaksa untuk dapat mengerti bahwa kita bisa bekerja di rumah. Semua orang juga ikut berubah, jadi semua orang paham. Nah, disitulah kita dapat mengikuti yang namanya perubahan gitu. Jadi selain yang pertama adalah karena suka, kita bisa mengikuti sebuah perubahan. Lalu yang kedua adalah karena terpaksa, mau nggak mau kita harus mengikuti sebuah perubahan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Kalau Pak Hafiz lihatnya ini dari 2 hal ya, dari 2 trigger gitu. Yang pertama adalah karena suka, ya misalnya kalau suka game gitu ya, mainnya awal-awal pakai laptop, tapi karena perubahan zaman, maka pakai smartphone. Mungkin pakai smartphone lebih enak jadinya gitu. Yang kedua adalah karena paksaan gitu ya. Karena dipaksa gitu ya. Seperti COVID-19 ini memaksa kita untuk semuanya serba digital, serba online gitu ya. Terpaksa karena satu keadaan gitu berarti ya. Benar sekali. Ya baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa dari Pak Bagus dan Pak Hafiz. Dan tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara loh Pak Andi. Sudah selesai nih. Ya, baru ngomong. Iya. Kita mengucapkan terima kasih ya tentunya kepada kedua narasumber di sini, Pak Bagus dan Pak Hafiz, yang sudah berkenan untuk hadir di webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan, segala hal yang sudah di-share tadinya itu bisa berguna untuk kita semua. Iya. Bisa menjadi gambaran ya untuk peserta kita untuk melaksanakan PKL dan BP di tahun ini. Iya, bisa menginspirasi mereka semua. Siap, ya Pak Andi ya. Sekali. Kemudian jangan lupa juga kita itu masih ada webinar yang kedua dan ketiga ya nanti. Iya, dan ini bukan webinar terakhir benarnya. Benar. Maka adik-adik semua harus mengikuti seluruh agenda webinar kita, karena setiap webinar itu mendapatkan sertifikat, dan sertifikat tersebut adalah salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi. Benar sekali. Kemudian jangan lupa nanti screenshot. Ya, jangan lupa screenshot. Ini adalah kesempatan terakhir Anda semua untuk melakukan screenshot. Iya. Ya, jadi screenshot dengan muka Anda jelas, kemudian nanti di-upload di link absensi yang di-share oleh tim panitia di chat Zoom. Dari tim panitia apakah sudah share tadi? Sudah di-share link absennya? Oke, sekarang lagi akan di-share. Oke, sembari share mungkin boleh dibantu dengan screenshot dulu, pastikan nama, mukanya tampak jelas, dan untuk diupload nanti di link absensi tersebut. Iya, dan kita mau dokumentasi sedikit? Boleh. Mungkin? Kamera boleh dibantu on, kita akan melambaikan tangan kita ala-ala Miss Universe. Iya. Ya, sebagai tanda bahwasanya itu ya. bukan foto ya, bukan tempelan ya. Jadi silakan kamera dibuka semuanya. Yang mau lipstikan boleh. Ya, rambutnya mungkin diperbaiki dikit atau alisnya mau ditebalkan dulu boleh, silakan. Jilbabnya dirapikan. Baik, dari tim operator boleh kita minta tolong ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, boleh lambaikan tangannya. Say hi. Oke, cakep ya. Oke, dokumentasi ini bisa disaksikan nanti di YouTube Pelita Indonesia ya. Bisa dikasih lihat mama papa di kampung nanti. Oke, sudah tim operator kita. Oke, masih berlanjut. Tolong kameranya dibuka. Ini akan dicek ya satu-satu nanti adik-adik semuanya. Wah, rame ya. Pak Andi ya. Ini berapa kali slide ini? Ini ada yang sampai tiduran gitu ya, saking asik mendengarkan pemaparan materi tadi. Oke, sudah. Nah, itu link absensi sudah di-share. Mohon di-copy sekarang juga linknya, diakses.
kemudian nanti hasil screenshotnya di-upload di link tersebut ya. Ya, benar sekali. Oke, akhirnya sudah sampai di akhir pertemuan, di akhir penghujung acara. Maka kita selaku moderator harus mengundurkan diri ya, Bu Nini ya? Iya, tapi kita berpantun dulu ya Pak ya. Oh, pantun lagi? Oke, aduh saya harus berpikir 2 kali lagi. Saya pantun duluan ya. Oh, duluan lagi? Oke, no problem. Bocah cilik lari ke sana kemari, sungguh riang dan penuh canda tawa. Webinar PKLBP tidak hanya sampai di sini, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kalau kayak gitu, saya juga deh. Oke. Udah dapat 1. Oke. Jadi anak muda harus berani, kuat mental, dan kuat hati. Kami selaku moderator hari ini pamit dan undur diri. Saya Stefani. Saya Andi, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam. Malam semuanya. Selamat malam, Miss. Selamat Malam, Miss. Terima kasih, Pak. Yo Mas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Recording stopped.